Dengar ya istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Apa beda hakikat sama ma'rifat, Pak? Sering dengar kan? Dia barangnya sama tapi beda. Ibarat gunung tuh begini. Nah, ini syariat bagian bawah. Ada puncak nggak kalau nggak ada kakinya? Ada puncak nggak ada lerengnya? Ada puncak nggak kalau nggak ada punggung? Nggak ada bahunya? Nggak ada. Ma'rifat itu adalah al-haqa'iq al-kulliyah, bahasa Arabnya. Apa arti al-haqa'iq al-kulliyah? Gabungan semua hakikat atau puncaknya. Nah, itu disebut ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah gabungan hakikat. Hakikat ini lagi tercerai-berai. Sampai di sini syaitan Azazil, iblis pun ikut serta. Dulu yang ngajar di surga itu kan salah satunya iblis. Dia ngajar hakikat tapi belum sampai ke ma'rifat. Hakikat itu inilah kajian sifat, nama dan fiil. Kalau tarekat zikir, wirid, nah itu tarekat. Kalau syariat amal zahir, amal. Nah, kalau hakikat apa? Tadi apa di sini? Tauhid. Nih tauhid. Kalau di ma'rifat tuh tauhid. Nih Pak, semoga antum kejebak. Iblis itu dari ciptaan Allah nggak? Ya. Iblis itu membangkang, tidak sujud kepada Adam karena memandang sujud kepada Adam itu syirik. Gimana? Gimana Pak? Ya Allah, kenapa engkau menyuruh aku sujud kepada selainmu? Bisa nggak dia protes begitu? Itu hakikat iblis namanya. Itu level rendah, ada level lebih tinggi. Ya Allah, aku ini bersifat begini kan engkau juga yang menciptakan. Oh. Itu dia nyalain siapa tuh? Ya. Karena aku ini ciptaan engkau, kegelapan sifatku adalah bagian dari bayang-bayang engkau. Ini kata siapa? Iblis. Bener gak? Bisa benar, bisa enggak. Yang diomongkan oleh ahli hakikat itu pasti benar. Mau dia iblis, mau dia wali, pasti benar. Bedanya nanti dia jadi waliullah atau jadi wali setan, itu aja. Sama-sama wali Pak, ngomong hakikatnya sama, teorinya sama. Nanti ujungnya apa? Kalau aku ini, empat anasir tubuhku ini adalah nama dan sifat Allah. Qalbuku adalah asma Allah. Ruhku adalah zat Allah. Oh, gawat itu Pak. Berarti aku ini Allah dong. Begitu mereka terjebak. Maka berbicaralah salah seorang mereka dulu. Sampailah kabar itu ke Madinah, dibawa oleh Syekh Abdul Rauf. Dilaporkan kepada imam, murid dari Imam Kusyasi. Imam Kusyasi sudah wafat. Muridnya, khalifahnya namanya Imam Al-Qurani, Ibrahim Al-Qurani. Itu ahli hadis juga Pak. Apa laporan yang sampai ke beliau? Ditulis di Tanbihul Masyi. Wujuduna wujudullah. Wujud kami ini wujud. Kenapa? Nah ini akibat ngaji diri nggak pakai guru. Dibaca di lebaran teks. Darah itu, air di tubuh adalah sifat hayat. Wah, begitu Pak. Tulang itu sifat nama qayyum. Macam-macam teorinya. Kulit apa, daging apa. Udah sampai begitu. Berarti tiada dalam diriku kecuali hanya Allah. Kalau begitu, wujudi wujuduhu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku kepada para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan sedikit menambahkan ikut urun rembuk apa yang dipaparkan oleh saudaraku Buya Ar-Razi. Sungguh indah paparannya dan di sini kami akan sedikit menambahkan dari sisi yang lain. Buya Ar-Razi dari syariatnya ditambahkan dengan dari sisi yang lain supaya kelihatan sedikit lebih sempurna paparannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud zikir syaitan itu yang bagaimana? Selama syaitan itu gaib adanya, maka selamanya kita takkan pernah menyaksikan, kita takkan pernah melihat, kita takkan pernah bisa berzikir pada syaitan. Bagaimana mungkin kita bisa ingat berzikir kepada setan sementara kita tidak tahu setan? Karena seluruh umat manusia siapapun orangnya selama ini pasti beranggapan bahwa iblis setan itu gaib, tak ada, tak wujud, tak hidup, tak nyata. Jadi iblis setan selama ini sama kita sandarkan dengan posisinya Tuhan, sama dengan posisinya Allah yang gaib, yang tak wujud, yang tak ada pula. Jadi yang dimaksud zikir setan dari saudaraku Buya Ar-Razi yakni inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu, siapa yang hidup di dalam hatimu, siapa yang berkuasa di dalam hatimu, siapa yang akbar di dalam hatimu, siapa yang maha suci di dalam hatimu. Kan selama ini hanya kita sendirian yang ada di dalam hati kita selama ini. Itulah kenyataannya iblis dan syaitan selama ini yang menduduki singgasananya Allah. Jadi yang dimaksud zikir syaitan itu adalah ketika kita hanya ingat kepada diri kita sendiri. Zikir syaitan itu adalah ketika hanya kepada diri berpulangnya segala sesuatu. Zikir syaitan itu adalah ketika diri kita yang merasa bisa mengerjakan sesuatu. Zikir syaitan itu adalah ketika sholat, ibadah, puasa, ngaji, menghafal Al-Quran yang mana berakhir bersandar kepada hawa nafsu kita sendiri, itulah yang dimaksud zikir syaitan itu.
Jadi selama ini kita mempuasai setan, kita menzikiri setan, kita mengingati setan, kita menyembah di dalam sholat dan ibadah kita kepada setan. Semuanya berpulang kepada neraka jahanamnya setan. Maka semua yang kita lakukan hanyalah sia-sia dan hancur fana. Karena di dalam hati kita cintanya bukan cinta kepada yang bakok, akan tetapi cintanya kepada yang fana, yang rusak. Kita tidak cinta kepada yang abadi, kita tidak cinta kepada yang kekal, namun kita hanya cinta kepada diri kita yang bakal sebentar lagi akan mati ini. Itulah yang dimaksud zikir setan. Maka dari ini mulai sekarang kita sudah bisa menilai, kita bisa menimbang. Sebelum kita ditimbang di akhirat, sebelum kita ditimbang di saat syakaratul maut, maka timbang kita bisa menimbang sekarang. Sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini, yang ada kan iblis dan setannya. Maka semua perbuatan, maka beragama dan bertuhan selama ini Allah, iblis dan setan, ya hancur semua, ya rusak semua. Maka dari itu, ya ayyuhallazina amanu, diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah, fi silmi kafah, masuklah ke dalam kesempurnaanku. Jadi kita tidak akan bisa hijrah dari zikir kepada setan untuk hijrah zikir kepada Allah. Bila kita tidak bunuh diri dulu, tidak berontak kepada kerajaan setan, tidak melarikan diri, tidak meloloskan diri dari jeratan-jeratan setan yang ada di dada kita. Yakni jalan untuk bertemu, menghadap, menyaksikan Allah itu dengan cara matikan dirimu. Mutu qoblal maut. Jadi persyaratan ketemu Allah, ya manusianya yang mati. Jadi ketika kita bisa bertemu wujudullah, maka manusianya tak boleh wujud. Ketika kita ingin bertemu dengan uripe Allah, menungsane wajib mati. Ketika kita bisa bertemu dengan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu, diri manusia kita harus menang wae, ora dadi pangeran. Hanya sebatas penyaksi ayat-ayat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita sudah bisa melepaskan belenggu-belenggu iblis, setan, bisa melepaskan zikir-zikir setan itu, yakni mengingat hanya kepada kewujudan diri manusia kita, mengingat hanya pada kehidupan diri manusia kita, mengingat hanya pada kehidupan, kekuasaan diri manusia kita, maka selamanya itulah kita yang selamanya hanya berzikir kepada setan, baik di dalam hidupnya, baik di dalam sholat-sholatnya, baik di dalam ibadah-ibadahnya, baik di dalam puasa-puasanya, baik di dalam amal-amalnya, baik di dalam ilmu-ilmunya, semuanya berzikir kepada syaitan, berzikir. Ingat bahwa hanya diri kitalah yang wujud. Ingat bahwa hanya diri kitalah yang hidup. Ingat bahwa hanya diri kitalah yang berkuasa atas diri kita sendiri. Itulah zikir setan.
Jadi bagaimana kita bisa pindah, bisa hijrah dari alam fana, alam yang rusak ke alam kelanggengan, ke alam keabadian. Ya pindahlah dari alam kemanusiaanmu menuju alam ketuhanan Tuhanmu. Jadi pindah dari alam fana ke alam yang bako. Bagaimanakah caranya? Ya harus masuk Islam secara kafah. Maknanya bagaimana masuk Islam secara kafah? Islam kita selama ini kan Islam ala hawa nafsu. Islam kita selama ini kan Islam versinya iblis, versinya manusia, bukan versinya Allah. Apa buktinya versi iblis, versi manusia, dan versi hawa nafsu Islam kita selama ini? Apa buktinya? Buktinya di dalam hati kita Allahnya tak ada, Allahnya tak wujud, Allahnya tak hidup. Malah kita hanya mewujudkan, malah kita hanya menghidupkan, malah kita hanya mengkuasakan, malah kita hanya mengakbarkan dan memahasucikan diri kita sendiri di hati kita. Allahnya gaib. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini hanya Islaman. Hanya Islam formalitas, hanya Islamnya hawa nafsu dewe-dewe yang banyak berselisih, yang banyak berseberangan, yang banyak lain pemahaman dari satu dengan yang lainnya. Beda golongan, beda aliran, beda madhab. Semua itu Islaman. Jadi Islam yang sesungguhnya itu yang bagaimana? Islam yang sesungguhnya adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika semuanya itu masuk Islam, maka sudah takkan ada perbedaan lagi di dalamnya. Kenapa? Islam itu adalah pasrahnya dirimu, relanya dirimu, ridhonya dirimu, kembalinya dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bila sudah semua kembali kepada Allah, maka yang ada hanya la ilaha illallah. Manusianya sudah tak ada lagi. Maka bila yang ada hanya Allah, apa bedanya lagi? Maka sesungguhnya sudah tak ada bedanya. Maka yang banyak itu hanya dari yang satu menciptakan yang banyak. Jadi bila kita masih belum menemukan persamaan atau keesaan ketauhidan di sisi Allah, maka selamanya kita berada di dalam belenggu-belenggu perbedaan-perbedaan dan permusuhan di antara umat beragama. Jangankan beda agama, sesama agama pun ada perbedaan madhab, perbedaan hukum, perbedaan golongan, perbedaan aliran. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini masuk Islamnya iblis zikirnya, iblis sholatnya, iblis ibadahnya, iblis puasanya, iblis Ramadannya tidak suci lagi, tapi Ramadannya kotor najis, dikotori oleh hawa nafsunya sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah caranya agar kita tidak berzikir kepada setan lagi, tidak menyembah setan lagi, tidak mengabdi kepada setan lagi? Ya tiadakan dirimu di hatimu sesuai ayatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang mana yang bisa tenang? Apakah jiwa-jiwa yang ada setannya yang bisa tenang? Jiwa yang tenang adalah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yakni pulangkanlah, pergilah kembali dengan rela dan ridho kepada Tuhanmu, maka Allah pun ridho kepadamu. Maknanya apa? Supaya hati kita damai, jiwa kita tenang, ya kita wajib mati, wajib pulang kampung, wajib tak jadi Tuhan lagi diri kita, di hati kita, yang ada hanya la ilaha illallah. Bila kita sudah tak ada lagi di hati kita, yang ada hanyalah Allah saja, uripe Allah, ragane milik Allah, badan yang diciptakan Allah, perbuatan Allah, maknanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Maka ketika manusianya sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, karena sudah pulang rojiun semuanya, hartanya dirojiunkan, kekayaannya dirojiunkan, ilmu-ilmunya dirojiunkan, amal-amalnya dipulangkan, bahkan hidup dan badannya pun juga dipulangkan, maka fadkhuli fi ibadi. Bila sudah tak ada dirimu di hatimu, maka itulah yang dimaksud mengabdi, dan itulah yang dimaksud menyembah. Bila kita sudah di dalam pengabdian yang seperti itu, jadi makna mengabdi itu bukan kita yang mengabdi-ngabdi, bukan kita yang sholat, bukan kita yang ibadah. Maknanya hati ini sudah lillah dari perbuatan linas. Maknanya zat sifat asma af'al sudah kembali kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Hambanya sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, maka disitulah fadkhuli fi ibadi, kembalilah menjadi hamba-hambaku yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang dimaksud surga Allah itu ketika hati kita damai, tenang, makmur di dalam kehidupan dunia ini, sudah tak ada perbedaan lagi, yang ada hanyalah persamaan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penambahan yang hanya sedikit dari tausiahnya Buya Ar-Razi ini bisa menambah nilai plusnya dari kajian Buya Ar-Razi di dalam sisi syariatnya dan di dalam sisi hakikat makrifatnya yang sesungguh-sungguhnya, agar sinkron antara syariat dan makrifatnya. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para penyimak, para pendengar uripe Allah, semoga kita bersama tetap di jalan Allah, tetap di jalan fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan salawat dari min taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam,
bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.